Maka dari itu dari sini aja sudah dapat kita ambil sebuah konklusi bahwa hukum rokok babi dan anjing sebenarnya ketika membaca Al-Quran memiliki dengan itu ada dua cara. Ras itu tidak, maka harus air mutlak. Hanya boleh ayat dalam surat air yang tidak daripada surat Al-Fatihah. Waghfirli walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat semuanya yang dicintai Allah, apa hukum rokok babi dan anjing? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan seperti ini, maka kita perlu memahami pertanyaan yang dimaksudkan. Karena ulama mengatakan fahmus soal nisful jawab. Memahami soal itu adalah sudah termasuk sebagian daripada menjawab. Karena nantinya kita bakal menjawab apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan dari pertanyaan tersebut. Jadi kita tidak melenceng dari apa yang dimaksudkan. Baik, sebelum kita menjawabnya, kita balik lagi dulu, karena kita berhubungan dengan hukum. Maka ketika kita berbicara dengan hukum, maka pasti berhubungan erat dengan fikih. Apa hukum fikih? Ulama kita, Al-Imam Al-Baydawi mengatakan tentang definisi daripada fikih di dalam kitabnya Al-Minhaj. Faqala al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Bahwa ilmu fikih adalah sebuah ilmu yang berhubungan tentang hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i ini ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dan itu hukum syar'i. Kemudian setelah itu beliau meneruskan penjelasan atau definisi daripada fikih al-amaliyah, yang berhubungan lagi dengan perbuatan. Jadi hukum fikih tersebut, hukum syar'i, adalah hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan. Hukum yang berkaitan dengan perbuatan. Itu artinya bahwa tidak termasuk atau tidak ada hukumnya apabila kita menanyakan sesuatu benda pada itunya, pada sejatinya, pada zatnya. Karena tidak ada hukum fikihnya. Yang kita pertanyakan, yang kita ketahui hukumnya, hukum fikihnya adalah perbuatannya. Nah, apa hukum misalkan apa hukum membunuh, apa hukumnya memancing, apa hukumnya menyembelih, itu kan semuanya adalah perbuatan. Maka boleh kita menanyakan hal tersebut karena perbuatan itu atau hal tersebut itu berkaitan dengan perbuatan. Nah, maka sah-sah aja ketika kita bertanya tentang perbuatan. Maka dari itu dari sini aja sudah dapat kita ambil sebuah konklusi bahwa hukum rokok babi dan anjing sebenarnya tidak ada. Tidak betul pertanyaan seperti itu. Karena rokok babi dan anjing itu adalah benda, adalah zat, ya. Di mana zat itu tidak ada hubungannya dengan hukum syar'i. Ya. Berbeda apabila kita bertanya dengan redaksi yang berbeda. Misalkan apa hukum merokok, bukan rokoknya ya, bukan rokoknya tetapi merokok, menghisap batang rokok.
Ya, kemudian apa hukumnya makan babi? Apa hukumnya memakan anjing dan seterusnya. Itu baru ada nanti turunan hukumnya. Jadi kalau hanya bertanya tentang apa hukum rokok, apa hukum babi, apa hukum anjing, itu sebenarnya pertanyaan yang perlu diperbaiki lagi. Karena hukum fikih tidak berbicara tentang zat, tetapi berbicara tentang perbuatan berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Baydawi, bahwa fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil daripada dalil-dalil tafsili. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an juga banyak pernyataan-pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara penulisan itu mengindikasi bahwa itu adalah haram, tetapi di sana ada yang disembunyikan. Maka itu adalah pembahasan dibahas oleh ulama usul fiqh dan ahli bahasa, ilmu balaghah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan seterusnya. Diharamkan bagi kalian al-maitatu, bangkai, al-maitatu waddam, darah, waddam, walahmul khinzir, dan daging babi. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan diharamkan, ya. Tetapi ulama usul fiqh sepakat bahwa yang diharamkan bukan zatnya, ya, tetapi perbuatannya apa? Misalkan diharamkan bagi kalian memakan bangkai, memakan daging babi, dan seterusnya. Jadi ada kata-kata memakan yang disembunyikan di sana. Memakan. Apabila, jadi kalau misalkan ada babi terus dibiarin aja, ya babinya begitu-begitu aja, nggak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya. Mau itu babi liar itu nggak ada hukumnya. Kita nggak ada hubungan sama dia, sama si babi, sama si anjing. Nggak ada, ya. Sama rokok, kalau rokok dibiarin aja, ya biarin aja, nggak ada sangkutan hukumnya di sana. Nah, berbeda ketika rokok itu digunakan, itu ada turunan hukumnya. Nah, itu yang dimaksud dari firman Allah, hurrimat alaikum al-maitatu waddamu walahmul khizir, dan seterusnya. Ada lagi satu ayat sama seperti itu. Apa? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Nah, diharamkan bagi kalian ibumu, ummahatukum wa banatukum, putrimu. Nah, nggak mungkin arti yang dimaksud adalah bahwa tidak boleh bagi kalian memiliki, ya, tidak diharamkan bagi kalian ibumu. Apa yang dimaksud diharamkan di sini? Tentu yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah diharamkan bagi kalian menikahi, ya. Jadi kata-kata menikahi itu yang disembunyikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibahas oleh ulama usulul fiqh, nah, dan juga ilmu balaghah, karena ada yang disembunyikan. Nah, dari sini maka kita ketahui bahwa rokok, babi, anjing kalau dibiarin aja maka nggak ada hukumnya.